Eh, Kalau kita baca berbagai macam referensi sebenarnya, saya yakin juga kerap kali dikutip oleh teman-teman aktivis anti korupsi ya, Ya, termasuk kita di kampus ketika mengajarkan mahasiswa tentang korupsi. Biasanya kita memulai dari definisi operasional. Kita memaknai korupsi itu sebenarnya kan diadopsi dari bahasa Latin ya, berasal dari kata corruptio atau corruptus. Yang kalau kemudian kita tarik lebih ke belakang lagi, corruptio dan corruptus ini berasal dari bahasa Latin kuno, corrumper ya, yang berarti busuk, buruk, jelek, jahat, bejat, bisa disuap, bisa disogok. Pokoknya segala sesuatu yang jelek-jelek begitu. Nah, dari kata corruptio dan corruptus ini kemudian turun ke dalam berbagai macam bahasa ya. Kita mengenal misalnya istilah korup atau corruption di bahasa Inggris. ya, Kita mengenal istilah corruption di Prancis, kita mengenal istilah korupsi di Belanda, termasuk apa yang kita pahami sekarang di Indonesia dengan istilah korupsi itu. Tetapi ada juga misalnya negara-negara yang menggunakan istilah lain. Misalnya kalau kawan-kawan pelajari KPK-nya Malaysia, BPR namanya di sana ya, Badan Pencegah Rasuah. Malaysia menggunakan istilah rasuah yang diambil dari bahasa Arab, riswa. Yang ya kendati pun istilah riswa atau rasuah itu juga sama dengan istilah korupsi yang kita pahami dalam adopsi bahasa Latin tadi. Kalau ada pertanyaan kenapa Indonesia tidak menggunakan kata rasuah saja misalnya, saya pikir itu soal politik hukum pembentuk undang-undang ya, menggunakan istilah korupsi atau rasuah, saya pikir tidak ada masalah. Yang jelas substansi pokoknya ya bicara soal korupsi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hal yang buruk, yang busuk, bejat, kemudian bisa disuap, bisa disogok dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian definisi operasional sendiri, korupsi itu sebenarnya bisa dipahami sebagai tindakan atau perbuatan seseorang untuk menguntungkan dirinya yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya. Kalau kita buka misalnya literatur dari Black Law Dictionary, Oxford Dictionary, termasuk di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu pengertian dan definisi korupsi kurang lebih sama begitu ya. Segala sesuatu yang kemudian dilakukan oleh seseorang yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan bertentangan dengan hak dan kewajibannya. Itu kemudian yang ditarik dan diadopsi di dalam Undang-Undang 3199 ya, tentang tindak pidana korupsi. Kalau kawan-kawan baca misalnya unsur perbuatan korupsi di dalam ketentuan pasal 2, itu saya pikir cukup rigid menjelaskan bahwa ya korupsi adalah perbuatan seseorang yang dilarang, yang melakukan perbuatan melawan hukum, automatic death itu, dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Ya kendati pun Mahkamah Konstitusi di tahun 2016 kemudian membatalkan frase kata dapat itu. Jadi kita mesti memaknai korupsi sekarang bukan lagi dalam artian potensial loss-nya, bukan lagi yang dapat merugikan keuangan negara, tetapi aktual loss-nya, yang memang nyata telah merugikan keuangan negara. Kira-kira begitu.